Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ernawan SSI selaku fasilitator saya, Ibu Sukini SPD Eskom MSI selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik tahap pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Lydia Eko Ruminingsih SPD GR. Berikut ini kegiatan pra-observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat pagi Bu. Pagi. Ngomong-ngomong nih Bu Eko, apakah masih sibuk? Oh, tidak Bu Dewi. Nah, alhamdulillah ya Bu. Begini Bu Eko, saya akan melakukan kegiatan coaching pra-observasi supervisi akademik yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kemampuan Bu Eko dalam mengajar. Kita ngobrol santai aja ya Bu Eko ya, tentang persiapan pra-observasi ini. Saya melakukan observasi ini untuk mengetahui kesiapan Bu Eko pada saat pembelajaran di kelas Bu Eko yang akan saya observasi nanti Bu. Oke, siap Bu Eko? Siap Bu Dewi. Apa yang Bu Eko harapkan dari bincang-bincang obrolan supervisi akademik ini ya? Saya berharap bisa saling bertukar informasi. Saya bisa saling bertukar pengalaman juga. Dan juga saya juga berharap agar Bu Dewi bisa memperbaiki pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Iya Bu, jadi tujuan Bu Eko yang Bu Eko harapkan adalah saling berbagi informasi, kemudian berbagi pengalaman, dan saya juga mudah-mudahan dapat membantu Bu Eko untuk dapat meningkatkan kompetensi Bu Eko dalam mengajar dan juga membantu Bu Eko untuk mencerahkan ya Bu dalam mengajar. Kalau boleh tahu, apa nih materi yang akan Bu Eko sampaikan dalam pembuatan RPP? Iya Bu Dewi, di modul ajar saya akan mengambil materi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia Fase A bab 1 tentang bunyi apa, dan temanya adalah bunyi dan panca indera. Bagus ya Bu Eko. Untuk tujuan pembelajarannya ada berapa Bu? Saya mencantumkan satu tujuan pembelajaran. Ada satu ya Bu? Yes. Bolehkah disebutkan Bu Eko? Iya, siap Bu Dewi. Ini tujuan pembelajaran yang saya cantumkan adalah dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang bunyi dan panca indera secara lisan. Peserta didik dapat mengenali abjad, merangkai suku kata yang diawali dengan huruf B, menulis huruf B kapital dan B kecil, serta menulis namanya sendiri di sini. Oh iya Bu Eko, jadi ada satu tujuan pembelajaran ya yang akan dicapai siswa ya Bu? Iya, betul sekali. Apakah Bu Eko dalam menulis tujuan pembelajarannya sudah ada ranah ABCD? Ya Bu, ada audience, behavior, condition, degree gitu Bu? Sudah lengkap. Ya, di sini sudah lengkap. Sudah mengandung ABCD tersebut. Iya Bu, saya lihat juga sudah lengkap ya dan bagus. Bu Eko pastinya sudah melakukan persiapan pembelajaran ya, dan membuat perangkat bahan ajar atau RPP, media, LKPD, dan membuat lembar evaluasi. Saya lihat RPP Bu Eko ini
Sudah ada tujuan pembelajarannya ya tadi ya Bu Iya, ya? sudah. Ada metode juga, ada media, ada LKPD, evaluasinya ya Bu? Iya, betul sekali. Iya. Tetapi saya merasa RPP saya mungkin masih ada yang kurang. Nanti mohon Bu Dewi untuk bisa meneliti kembali agar bisa menambahi apa yang kurang di dalam RPP saya ini. Oh ya Bu, bolehkah saya menambahi isi RPP Bu Eko? Ya, silakan Bu Dewi. Boleh Bu. Begini Bu, dalam RPP Bu Eko bisa ditambahi dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan bermuatan KSE. Maksudnya bagaimana itu Bu? RPP yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan bermuatan KSE. Maksudnya begini Bu Eko, ketika kita akan mengajar, kita perlu melakukan asesmen dulu yang berguna untuk mengetahui kebutuhan murid terlebih dahulu dengan melakukan wawancara sederhana dengan murid di kelas Bu. Kemudian kita dapat melakukan pemetaan belajar berdasarkan profil belajar siswa yang kita kenal dengan gaya belajar. Ada 3 macam gaya belajar Bu. Gaya belajar visual, auditori, kemudian kinestetik. Kemudian kita juga bisa melakukan pemetaan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar siswa di situ kita dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa, antara lain Bu, ada yang baik, kurang, cukup. Lalu juga kita dapat melakukan pemetaan belajar berdasarkan minat belajar murid. Dengan mengetahui minat tersebut, kita dapat mengetahui hasil produk yang akan dihasilkan siswa tersebut. Misalnya produk tersebut berupa tulisan, bisa berupa gambar. Lalu bagaimanakah cara memetakannya? Caranya setelah kita melakukan pemetaan tersebut Bu, kita dapat membagi siswa ke dalam 3 kelompok gaya belajar. Kelompok visual, kelompok auditory, kemudian kelompok kinestetik Bu. Lalu penanganannya bagaimana Bu jika berbeda seperti itu? Oh iya, penanganannya begini Bu. Penanganannya begini Bu Eko. Ketiga kelompok tersebut mendapat penanganan yang berbeda. Untuk kelompok visual, murid diberi tugas membaca materi Bu. Kemudian untuk kelompok audio, nanti itu murid diberi materi pembelajaran dengan menggunakan laptop, gawai, atau Chromebook sejenisnya. Lalu untuk kelompok kinestetik, penanganannya dengan cara guru menempelkan materi-materi pembelajaran tersebut untuk dilihat-lihat oleh murid, dan kemudian murid itu berjalan bergerak. Jadi dia tuh sambil bergerak, mereka mencatat-catat begitu Bu. Ya. Oh iya Bu, jadi begitu ya caranya. Kemudian untuk integrasikan dengan KSE itu maksudnya apa ya Bu Dewi? Oh, maksudnya begini Bu, di dalam RPP Bu Eko itu ditambahkan juga dengan muatan kompetensi sosial emosional atau KSE. KSE ini dapat dilakukan guru dengan cara menanyakan kondisi emosional murid pada saat di rumah hingga sampai mengikuti pembelajaran di sekolah. Karena perasaan yang dirasakan ini sangat penting Bu dalam mengikuti pelajaran. Misalnya dengan menanyakan kabar, kemudian keadaan murid hari ini Bu. Kemudian guru juga menggunakan mindfulness dengan metode stop,
Jadi siswa diajak menarik napas panjang dan menstabilkan keadaan emosi guru dan siswa. Oh iya Bu, berarti kita juga harus menanyakan kabar siswa ya Bu? Iya Bu. Setelah Bu Eko mendapat penjelasan dari saya tadi, Bu Eko akan menggunakan media apa ya yang untuk menggambarkan kondisi sosial emosional siswa? Sepertinya saya akan menggunakan media gambar di PDF saja. Gambar emoticon, senang, sedih, kecewa, dan marah. Oh iya, wah bagus sekali. Ini Bu Eko idenya. Bu Eko bagaimana caranya mengungkapkan kondisi sosial emosional murid? Bisakah Ibu ceritakan? Ya, begini Bu. Nanti dalam pembelajaran saya akan menanyakan kondisi sosial emosional dari murid saya. Kemudian saya tampilkan slide PDF yang ada 4 gambar emoticonnya. Seperti menggambarkan satu perasaan di kertas post-it, lalu saya minta bercerita tentang perasaan mereka pada hari itu. Oh iya, wah bagus sekali Bu idenya. Lalu tadi kan Bu Eko sudah mempersiapkan media pembelajarannya ya Bu ya. Media seperti apa Bu? Media pembelajaran yang telah dipersiapkan Bu Eko? Medianya yang saya siapkan adalah seperti ini Bu. Ya. Membuat 4 kartu kata yang berawalan berbeda, terdiri dari dan, kemudian kartu B, Ya. kartu Bu, juga kartu B serta Bu. Oh gitu. Boleh saya lihat Bu Eko? Ya. Ini ya kartunya ini kartu B, kemudian kartu B, Ya. kartu B, kemudian kartu Bu, ya, kemudian kartu Bo. Oh iya, bagus sekali nih Bu Eko. Wah menarik sekali nih Bu. Jadi nanti anak-anak akan disampaikan seperti apa Bu Eko? Jadi nanti akan saya sampaikan seperti ini Bu. Saya akan memasang space kertas di papan tulis. Ya. Lalu anak-anak akan mencocokkan satu kata yang berawalan B, Bu. berawalan Bu, berawalan Bu, B, kemudian B, serta D. Jadi nanti seperti ini Bu Dewi. Saya akan memasang space kertas di papan tulis. Ya. Lalu anak-anak akan mencocokkan kata yang berawalan B, Ya. kemudian berawalan B, Ya. kemudian berawalan U dan B serta berawalan Bu. Kemudian anak-anak tersebut akan menempelkan kata yang berawalan tadi sesuai dengan awalan yang sudah saya sebutkan tadi. Wah, sangat kreatif sekali Bu. Bagus sekali medianya. Oh iya, menurut Bu Eko, apakah ada materi yang sulit dalam pembelajaran tersebut? Ada Bu, menurut saya materi yang sulit itu adalah ketika siswa belum bisa membedakan panjang dan pendeknya huruf B kapital dan huruf B kecil pada saat mereka menulis di buku halus. Oh, jadi kesulitannya belum bisa membedakan panjang pendeknya huruf B kapital dan huruf B kecil saat menulis di buku halus ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Iya. Ada berapa murid Bu yang mengalami kondisi kebingungan membedakan panjang pendeknya huruf B kapital
dan huruf B kecil pada saat menulis di buku halus ya Bu ya? Ada sekitar 3 orang murid Bu Dewi. Lalu dari segi kesiapan siswa, apakah ada kendala yang dihadapi Bu Eko? Kendala yang saya hadapi pada saat itu adalah siswa kadang masih ramai dan ngobrol sendiri. Jadi kendala yang dihadapi Bu Eko itu adalah ada beberapa anak yang masih bingung tentang panjang pendeknya huruf B kapital dan huruf B kecil saat menulis di buku halus. Lalu tadi kendala kesiapan siswa, ada anak-anak yang kurang fokus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Begitu ya Bu? Oh ya Bu, pastinya nanti Bu Eko itu dalam pembelajaran saat observasi Bu Eko mempunyai strategi khusus ya untuk mengatasi kendala tersebut agar observasi pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Eko. Bolehkah saya tahu Bu, apa itu strateginya Bu Eko? Apakah dari model pembelajaran, dari metode? Coba Bu Eko dapat menceritakan langkah-langkah pembelajarannya Bu Eko. Jadi begini Bu Dewi, saya nanti akan menggunakan pendekatan saintifik model pembelajaran discovery learning, juga menggunakan CTL, contextual teaching and learning, dan pembelajaran saya nanti akan saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bermuatan sosial dan emosional. Lalu dalam pembelajaran saya menggunakan mindfulness dengan metode STOP. Dalam pembelajaran, guru memberikan tampilan PowerPoint dan siswa memperhatikan, lalu membagi siswa ke dalam 3 gaya kelompok belajar tadi dengan penanganannya yang berbeda sesuai. Kelompok visual murid diberi tugas membaca materi di buku, kemudian yang kelompok audio nanti murid belajar memberikan murid belajar materi pembelajarannya menggunakan laptop, gawe ataupun Chromebook, juga sejenisnya. Lalu untuk yang kelompok kinestetik, dengan cara murid melihat-lihat materi tersebut dengan berjalan-jalan atau bergerak. Kemudian saya akan memasang space kertas di papan tulis. Lalu anak-anak akan mencocokkan kata yang berawalan B, bu, dan B juga bu. Kemudian anak-anak tersebut akan menempelkan kata yang sesuai dengan awalannya itu. Wah, bagus sekali Bu Eko. RPP-nya lengkap dan diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bermuatan sosial dan emosional. Media juga sudah bagus ya Bu, kreatif, inovatif, sudah lengkap ya Bu. Lalu untuk strategi anak yang ramai itu bagaimana penanganannya Bu Eko? Untuk itu saya memberikan strategi dengan menggunakan ice breaking. Dengan cara apa ya nih? Wah, itu juga sangat menyenangkan sekali ya Bu Eko ya. Ice breakingnya dengan cara apa ya Bu? Dengan cara menyanyi dan tepuk tangan. Wah, bagus sekali Bu. Pasti anak-anak akan senang sekali nih. Jadi saat anak-anak sedang jenuh lalu diselingi dengan ice breaking agar anak-anak bersemangat kembali gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Bu Eko dalam mempersiapkan media pembelajaran ini apakah sudah sesuai dengan kebutuhan murid? Sudah, Bu. Oh iya, Bu Eko dalam menyiapkan RTP perangkat pembelajaran, apakah Ibu mengalami kendala? Ada, Bu. Kendalanya apa ya Bu Eko? Media pembelajarannya, Bu, belum selesai saya buat. Oh, kira-kira kapan Bu Eko akan menyelesaikannya? Ya, secepatnya, Bu.
Apakah ada teman sejawat yang akan membantu dalam melaksanakan kegiatan ini, Bu Eko? Ada Bu, biasanya saya dibantu dengan Bu Trisni. Dan Ya. saya juga mungkin mau minta bantuan dengan Bu Dewi juga ya. Oh iya Bu, berarti Bu Tusti itu yang membantu menempel dan menggunting media kartu ini ya Bu ya. Ya Bu, nanti kalau Bu Eko membutuhkan bantuan saya akan dengan senang hati membantu Bu Eko. Di rumah juga ada nih kartu kata Bu. Nanti akan saya berikan Bu Eko sebagai pelengkap media pembelajaran kata awalan ba, bi, bu, be, bo agar anak lebih senang dan materi mudah diserap dengan baik, Bu. Terima kasih Bu. Bu Eko, dalam proses pembelajaran ini pasti Bu Eko mempunyai motivasi intrinsik ya, atau visi, kemudian strategi pengembangan yang akan dicapai Bu Eko. Menurut Bu Eko, kompetensi pengembangan apa yang ingin dikembangkan Ibu, yang mana misalnya kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan keterampilan Bu? Saya cenderung ke pedagogik Bu. Saya mau tanya nih, mengapa Bu Eko memilih pedagogik? Saya memilih pedagogik karena dalam mengajar saya ingin pembelajaran saya itu lebih menyenangkan. Anak-anak lebih kreatif bertanya, lebih aktif bertanya, juga berani maju ke depan. Oh, jadi arah pengembangannya Bu Eko itu berfokus pada proses pembelajaran yang menyenangkan, terciptanya hubungan dua arah antara guru dan murid, seperti itu ya Bu. Jadi hubungan kegiatan KBM itu dapat optimal, berhasil, tidak ada kendala ya Bu. Bagus ya Bu ya. Lalu dalam pembelajaran yang menyenangkan itu Bu Eko mempunyai strategi nih. Strateginya apa ya Bu? Strateginya dalam modul pembelajaran saya buat lebih bervariasi Bu. Oh ya Bu, Ibu akan memikirkan bahwa pembelajaran yang lebih menyenangkan agar anak tidak jenuh dan tidak bosan. Begitu ya Bu. Bu Eko akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi. Lalu tadi ada tepukan, ada ice breaking, begitu ya Bu ya? Iya Bu, ada tepukan, ada ice breaking juga. Saya juga berusaha mengontrol emosi dengan melakukan mindfulness agar ketika saya menangani siswa yang ramai itu, saya tidak emosi atau dapat mengendalikan emosi saya. Wah, bagus sekali Bu Eko. Pengembangan diri Bu Eko di samping menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, media yang bervariasi, juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, bermuatan sosial dan emosional. Wah, bagus sekali nih Bu Eko. Jadi Bu, namanya anak-anak ya, rame itu lumrah, nakal. Bu Eko juga dapat nih menggunakan teknik stop atau mindfulness-nya ya Bu. Artinya Bu Eko bisa memperbaiki kesadaran diri dan menstabilkan emosinya. Lalu mungkin ada strategi atau alternatif lain dalam menstabilkan kelas agar anak tidak ramai pada saat pembelajaran Bu. Oh iya Bu Dewi, mungkin salah satunya dengan keyakinan kelas. Apakah sudah pernah dibuat Bu Eko? Sudah Bu. Wah,
Bagus sekali Bu Eko. Jadi Bu Eko itu sudah melakukan pengembangan diri dengan kompetensi pedagogik, dengan melakukan pembelajaran menggunakan model dan metode yang bervariasi. Lalu dengan adanya mindfulness, Bu Eko dapat menstabilkan emosi saat mengajar. Lalu Bu Eko juga menyebutkan dengan keyakinan kelas Bu Eko dapat menstabilkan kelas agar anak tidak ramai pada saat pembelajarannya ya Bu. Nanti saat anak tidak tertib tinggal mengingatkan saja ya Bu ya, tentang keyakinan kelas yang telah menjadi tanggung jawabnya Bu. Wah Bu, bagus sekali ya. Saya sudah tidak sabar nih melihat pelaksanaan observasi di kelasnya Bu Eko. Kapan ya nanti saya bisa masuk ke kelasnya Bu Eko? Besok bisa Bu. Siap Bu, saya tunggu. Ya Bu, semoga kegiatan observasi pembelajaran nanti dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan dan anak-anak menjadi senang dan bahagia. Terima kasih ya Bu Eko telah meluangkan waktunya untuk coaching pra observasi ini. Ya Bu, sama-sama Bu Dewi. Alhamdulillah, demikian coaching pra observasi yang telah saya lakukan dengan teman sejawat saya, Ibu Lydia Eko Ruminingsih, SPD GR. Sekian kegiatan pra observasi ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak sebelum memulai pelajaran, rapikan tempat duduknya, rapikan bajunya, dan sudah siap semuanya. Jadi coba kita kemudian dulu ya. Kemudian Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, siap belajar. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mas Askar. Mas Askar maju. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Askar, selamat duduk kembali. Sekarang Ibu akan melihat siapa yang tidak hadir pada hari ini ya. Abi, Amer, Adifa, kemudian Muhammad Farah, Rafi, kemudian Nauren, Esya, Oksel, Farhan, Kalala, Farjana, Hansa, Trisya, Melisa. Ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Alhamdulillah hari ini kita tidak ada yang tidak masuk, semuanya hadir, semuanya masuk dan siap untuk belajar bersama-sama. Anak-anak kalian masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kalian buat? Coba anak-anak masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Nah, masih ya. Ada disiplin, ada bertanggung jawab, kemudian saling peduli, terus menjaga kebersihan apa? Kelas. Menjaga kebersihan kelas, kemudian mengerjakan apa? Mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Bagus ya. Nah, udah. Sekarang kita akan melakukan mindfulness. Nah, coba mari kita tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan pelan-pelan. Ulangi sekali lagi. Keluarkan pelan-pelan. Nah, kita merasakan kita diberi nikmat oleh Allah, bisa bernafas, bisa merasakan kesegaran ya. Nah, sudah sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, yuk kita berdiri sama ya. Ayo kita berdiri.
Dewantara itu, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan. Nah ya, sejak tahun 1923 Raden Mas Suwardi Suryamera berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Dilahirkan pada tanggal 2 Mei tahun 1889, sudah lama ya. Nah, kemudian meninggal atau wafat pada tanggal 25 April 1959. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan mahasiswa pada tahun 1959. Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya selalu diperingati sampai sekarang sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yaitu Ing Arso Sungkrodo, kemudian Ing Madiun Mangunarso dan Tuturi Nandayani. Semboyan ini digunakan sebagai pedoman di dalam dunia pendidikan di Indonesia hingga sekarang. Nah, coba anak-anak, Beko pengen memperlihatkan gambar emoji atau emosi ya. Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, itu ada gambar yang menggambarkan perasaan kalian. Ada perasaan senang, ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, kemudian ada perasaan marah. Nah, ini gue punya post-it. Punya post-it. Nah, ini namanya post-it. Nanti Beko minta tolong kalian bisa menggambar emosinya sesuai dengan perasaan kalian. Ya, gambar ya. Digambar emosi sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan pada saat ini. Ya, menggambar emosinya ya sesuai dengan perasaan kalian yang ini. Sudah selesai anak-anak? Nah, coba kamu sudah selesai. Beko minta salah satu anak Mbak Najwa maju ke depan. Apa yang digambar oleh Mbak Najwa di depan teman-teman kalian? Ada ke teman-temannya ya. Ini gambarnya dilihatkan temannya. Ini Mbak Najwa perasaannya bagaimana? Senang. Kenapa Mbak Nadia senang? Mbak Najwa senang. Oh iya, Mbak Najwa senang karena dia mendapatkan kado. Terima kasih Mbak Najwa, silakan duduk kembali. Nah, itu kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bunyi apa. Dan temanya adalah bunyi dan panca indera. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan menyimak dan menanggapi bacaan tentang bunyi dan panca indera secara lisan. Peserta didik dapat mengenali abjad, merangkai suku kata yang diawali dengan huruf B, kemudian menulis huruf B kapital atau B besar dan B kecil, serta menulis namanya sendiri. Nah, anak-anak, coba sebelum kita mulai, marilah kita melihat di depan. Di depan itu ada suku kata apa ini ya? Menjadi
B atau Bu? Beli apa tuh ya? Beli apa? Bola, bagus. Ini ada bola ya, berburu punya bola. Bagus. Bola, boneka. Oh, batu. Kalau batu, berarti depannya huruf apa? B. Ya. Kalau bola, depannya huruf O. Kalau boneka, depannya huruf O juga. Nah, sekarang coba kalian lihat di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita, binatang apa yang depannya ada huruf B-nya? Kalau B, benteng. Terus terus apa lagi? Masih banyak lagi ya. Ya, masih banyak lagi. Kemudian anak-anak, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah membaca. Membaca dengan mengenali bentuk huruf B besar atau B kapital dan B kecil. Kemudian mengenali dan mengeja kombinasi abjadnya. Nah, mengenali dan mengeja kombinasi abjadnya ya, dari B, Bu, dan B tadi. Coba apa manfaat kita belajar pada materi pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya apa kalau kamu belajar membaca? Pintar membaca. Terus bisa apa lagi? Mendapat ilmu. Bagus sekali. Terima kasih ya. Kemudian nanti menulis. Kita juga akan belajar menulis. Nah, setelah itu coba kalian buka bukunya halaman 19. Nah, di sana kalian melihat gambar kemudian beruang dan bebek. Nah, sudah ya. Nah, coba kalian lihat ke depan lagi yuk. Lihat punya buku itu punya gambar apa coba? Coba kalian lihat itu ada gambar apa? Aku melihat dengan mataku. Aku lihat. Aku melihat ke depan yuk. Aku mendengar dengan telingaku. Aku mencium dengan hidungku. Aku meraba dengan tanganku.
pembelajaran berdiferensiasi, yaitu adalah pembelajaran berdasarkan kelompok ya, dan kelompok dengan gaya belajar masing-masing. Di sini guru punya tulisan kelompok kinestetik. Nah, ini ada di kelompok 1. Kemudian belajar menggunakan auditori. Nah, ini ada di kelompok 2. Nah, kemudian kelompok visual. Karena ini ada 2 kelompok lagi, maka kelompok visualnya ada 2. Kelompok visual 1 ada di kelompok 3. Kemudian kelompok visual 2-nya ada di kelompok 4. Ya. Nah, tadi karena sudah dibagi kelompok, sekarang Beko minta yang kelompok inisiatif membawa buku dan pensil, terus silakan keluar kelas. Yuk, kelompok 1 keluar kelas dulu, membawa pensil dan buku. Yang lainnya tidak, kelompok 1 toh. Yang berawan tadi apa saja, yang ini apa saja. Jadi nanti kamu bisa ya apa yang kesannya Bu, apa yang kesannya B. Ya, sudah tahu semua ya. Nah, yuk kita kembali ke kelas lagi. Yang menggunakan awalan huruf B, B, B dan Bu ya. Nah, itu banyak sekali ya contohnya. Nah, juga nanti dibaca supaya kalian tahu ya awalan huruf B, Bu, B dan Bu. Nah, Bu, yang ini Bu juga, yang belok nah, kalau baju B juga. Sudah ya. Depannya suku kata buaya ya, yang belaknya ada enggak? Belok, bagus, bisa semua ya. Ya. Sekarang mana kita melihat video di depan. Nah, di depan ada video yang bisa lihat yuk. Yuk kita membaca cerita lagi. Kali ini
Ayo, kita berangkat bersama, Rano. Aku bisa membimbingmu. Tak usah, Bumi. Aku bisa sendiri. Hei, kenapa kamu ngantus-ngantus? Gimana? Aku bau. Atau kamu perlu bantuan? Tak usah, Bumi. Aku bisa sendiri. Sate. Aroma ini yang kamu tadi. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kanan ya? Wah, caramu bagus juga. Cium. Hiduplah aromanya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Oh, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu berpegangan ke tembok itu? Kamu pusing. Sini, biar aku bantu. Tak usah, Puri. Aku bisa sendiri. Wah, ternyata tembok ini memang berbeda. Satu-satunya tembok batu kali di daerah sini. Oh, aku tahu. Ini petunjuk kamu untuk berbelok ke kiri. Caramu bagus. Bravo. Rasakan permukaannya dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Awas, Rano, ada genangan air. Biarkan aku membimbingmu. Tak usah, Bumi. Aku bisa sendiri. Hebat, kamu bisa menghindar, padahal kamu tidak bisa melihat. Tongkat itu sangat membantu. Awas, Reno, anjing itu keluar pagar. Iya, aku sudah tahu. Oh, pasti belakangan tadi juga petunjuk bagimu. Berjalan dulu saja. Hebat, kamu tahu banyak. Dengar, dengar, dengar. Perhatikan dunia dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Wah, sudah buka. Perhatikan dunia dan kamu menjadi tahu arah jalanmu. Wah, sudah buka. Kita sampai di rumah Ali. Hore! Anak-anak tadi sudah sampai di rumahnya Ali. Nah, ceritanya sudah selesai. Sekarang Eko punya tebak-tebakan atau kuis. Nomor 1 gambar apa? Baju. Oke. Nomor 1 gambar baju. Coba kita klik.
kalian biru. Nah, suku kata depannya apa? Ini. Kemudian gambar keempat, gambar apa ya? Oh, buku. Nah, kalian tulisannya buku seperti apa? Ya, bagus. Huruf suku kata depannya apa? Sekarang gambar terakhir, gambar yang nomor 5. Oh, boleh. Tulisannya seperti apa yang dilihat? Nah, bola. Suku kata depannya apa? Pintar sekali. Nah, coba kalian ingat-ingat, apakah kalian pernah melihat benda di sekitar lingkungan sekolah yang menggunakan suku kata awalan B, 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 dan Bo? Coba sebutkan yuk. Ya, apa? Batu. Batu, bagus. B. Boleh. Bo, bola. B. Boleh. Boneka, boneka. B, B yang B. B, B. Biru. Kinestetik. Kelompok visual 1, kelompok visual 2. Terus ini kelompok auditori. Ini. Nah, coba kalau sudah kalian mengerjakan itu ya, mengerjakan itu dulu. Tak menilai. Kemudian kelompok visual kerjakan ya, ditulis. Sekarang kelompok visual 2. Sudah selesai semuanya. Coba Beko mau ambil yang kelompok visual 1. Pinjaman. Ini, yuk salah satu enggak, yang besar aja, enggak kasual aja. Ini kelompok visual 1. Ini jawabannya betul tidak? Ini ada baju, bintang, betul? Ya, kemudian kelompok auditori. Ini kelompok auditori, sini. Nah, ini jawabannya ada baju, bintang, buku tulisannya sudah betul? Nah, sudah pintar. Untuk kelompok kinestetik ini bagus.
ada B. Nah, tuh. Oh iya ada yang di sama B ya, Bimo dan jangan beda. Oke, sekarang kita lihat video lagi. Kita mau bernyanyi. Dari B. Ayo kita nyanyi. Bisa langsung menyanyi. B ada Billy, ada Binar. Bu ada Budi, Bulan. Kemudian B ada Billy, Bella. Bu ada Bunar dan Bunda. Nah, sekarang coba Bu Eko ingin kamu menempelkan kartu kata yang ada nama-namanya benda. B. Nah, coba ini B. Bella minta tolong Karel. Yuk Karel, B cari ditempel. Mana ya sebelah? Nah, ditempel ini B. Terus kemudian yang lolos ini Yusuf. B. Bu. Nah, ditempel Bu. Bu yang mana Bu? Mana sih? Aku nggak mana nanya. Ya. Kemudian kelompok sini Putri. Sing mau to ilang gitu. Coba menempel yang Bu. Bu sebelah mana Bu? Kita wis nyimpen. Aku ki kan kayak cetak foto. Tiba-tiba dia punya dewi pas aku. Aku boleh ngene lho. Masih ada Tak baca lagi. langsung. Nah, sekarang yo nyimpen. Masih ada lagi B. Kelompok visual 2. Nah, Ica. Aku balik. B, tepenya mana? Iya. Kemudian ada D yang belum. Kalau kau ini lagi Aki, oh Adiba. Tapi sudah laki-laki sudah perempuan. B. Yang Nah, ini ya sudah semua ya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi. Sekarang marilah kita apa namanya? melakukan ini. Kalian letakkan
keluarkan. Sama aku mau tolong Nah, ulangi lagi. aku naik. Keluarkan lagi. Sudah selesai ya. Nah, oke. Silakan kalian bertanya siapa yang belum paham tadi baby kemudian B. Sudah paham semua? Nah, alhamdulillah sudah paham semua. Jadi setelah mempelajari ini kalian nanti bisa menulis huruf B besar ya. Besar. Anak-anak, gambar evaluasinya dikumpulkan dulu ke Bikong. Ya. Ini sudah. Ini sudah selesai juga. Ini dikumpulkan dulu. Sudah selesai semua. Nah, kalau sudah selesai semua, sudah selesai dikumpulkan semua ya. Nah, tadi kalian yang sudah mengerjakan evaluasi, nanti koreksi dulu ya. Nah, nanti besok yang nilainya di atas KKM. Nah, nanti kalian bisa belajar lagi dengan soal yang lebih yang lain lagi ya. Kemudian untuk yang di bawah KKM besok bisa mengulangi lagi. Oke? Nah, setelah kalian belajar materi pembelajaran, nah yang bisa kita ambil dari kesimpulannya adalah kita dapat mengenali abjad, kemudian merangsang suku kata yang diawali huruf B, dan menulis huruf B besar dan B kecil, serta kalian tadi sudah menulis namanya sendiri ya. Apa saja nama-nama yang mempunyai suku kata ba? Batu ya. Bi, bintang, bu, burung, B, bola. Apakah kalian tadi sudah bisa menulis nama suku katanya? Sudah ya. Nah, sudah pintar semua, tapi sudah hebat-hebat. Nah, coba sekarang apakah kalian bisa menulis namanya sendiri tadi? Bisa. Bisa. Gampang ya menulis namanya sendiri. Bagaimana kalian belajar hari ini? Senang atau tidak? Senang. Nah, menurut kalian setelah mempelajari materi ini, yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting kalian sudah bisa mengetahui suku kata babi, bu, beko. Apakah tadi suaranya beko kedengaran jelas? Apakah tadi gambar-gambarnya, videonya bagus? Bagus sekali. Oke, terima kasih. Nah, tadi anak-anak yang kesulitan apa ya? Sebelah mana anak-anak yang merasa sulit apa? Oh, tidak ada. Berarti anak-anak sudah pintar semua ya. Sudah bisa semua. Gampang ya pelajarannya ya? Nah, oke anak-anak. Karena kita sudah belajar hari ini, marilah anak-anak sekarang bukunya dimasukkan, dirapikan, berkemas. Sekarang kita duduk yang rapi, tangan ke
Yang terhormat Bapak Ernawan, SSI selaku fasilitator saya, Ibu Sukini selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya melakukan praktek coaching akademik tahap pasca observasi bersama Ibu Lydia Eko Ruminingsih, SPD GR. Berikut ini kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama Ibu Lydia Eko Ruminingsih, SPD GR. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Selamat pagi Bu Eko. Selamat pagi, Bu. Ya, Bu Eko, bagaimana sekarang keadaan Bu Eko? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah, sehat ya Bu Eko. Ya. Bagaimana nih Bu Eko? Bolehkah saya meminta waktunya Bu Eko sebentar saja untuk kita melakukan bincang-bincang santai, membahas refleksi tentang percakapan pasca observasi yang telah Ibu Eko lakukan, yaitu observasi supervisi akademik di kelas ya Bu ya. Bu Eko setelah melakukan pembelajaran tadi pastinya
mempunyai catatan refleksi tentang kekurangan dan kelebihannya Bu Eko, serta apa yang nantinya akan dikembangkan. Saya mohon Bu Eko untuk menceritakannya apa refleksi Bu Eko ketika melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Ya Bu Dewi, setelah saya melakukan pembelajaran tadi, saya merasa lebih senang karena saya mengajar sudah sesuai dengan RPP, media juga sudah dipersiapkan dengan baik, dan mengajarnya juga runtuh. Kemudian siswa terlihat lebih aktif dan menyenangkan. Oh gitu ya. Jadi Bu Eko mengajarnya sudah lebih baik ya Bu ya. Karena adanya RPP dan perangkat pembelajarannya ya komplit ya Bu Eko ya. Tadi saya juga melihat ada media yang telah dipersiapkan Bu Eko. Jadi proses pembelajarannya sudah sesuai ya Bu, dengan harapan seperti yang Bu Eko harapkan. Oh ya Bu, apakah ada kendala dalam pembelajaran tadi Bu? Iya, alhamdulillah tadi sudah lebih baik. Tetapi tadi selain kegiatan yang saya laksanakan itu menggunakan model pembelajaran yang diselingi ice breaking, apalagi tadi menggunakan media pembelajaran berupa pohon kata, kemudian kartu kata, serta ada kuis-kuisnya juga. Juga ada video pembelajarannya yang menarik sehingga anak-anak terasa lebih bersemangat. Wah, bagus sekali Bu Eko. Jadi dengan menggunakan perangkat pembelajaran dan media yang sudah sesuai dengan materi pembelajaran yang komplit tadi, anak-anak yang sebelumnya ribut di kelas dengan strateginya Bu Eko tadi, itu ya Bu ya, sudah bisa dikendalikan ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu Dewi. Alhamdulillah ya Bu Eko ya. Bagaimana perasaannya Ibu selama observasi supervisi akademik tadi Bu? Ya, perasaan saya lebih senang Bu Dewi daripada yang kemarin. Oh iya, senang sekali ya Bu ya. Adakah catatan refleksi lagi Bu Eko? Catatan refleksinya sudah cukup, hanya itu saja. Oh ya, jadi intinya pembelajaran Bu Eko sudah sesuai harapan ya. Dan anak-anak yang ribut sudah dapat dikendalikan. Dan juga telah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, bermuatan sosial emosional. Jadi bagaimana Bu rencana Bu Eko lebih lanjut ke depannya dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas untuk makin lebih baik lagi Bu? Ya, untuk rencana saya nanti dalam evaluasi anak-anak akan menggunakan fasilitas sekolah. Karena di sekolah itu kan ada Chromebook. Ya. Saya ingin evaluasinya nanti menggunakan Google Form sehingga anak-anak bisa menggunakan Chromebook dalam mengerjakan evaluasinya. Wah, bagus sekali Bu Eko. Saya mendukung sekali dan mengapresiasi tentang pembelajaran Bu Eko untuk tindak lanjutnya ke depan ya Bu. Jadi Bu Eko ingin memanfaatkan fasilitas sekolah yaitu Chromebook atau laptop untuk mengerjakan evaluasi tersebut. Bu Eko juga akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan laptop atau Chromebook gitu ya Bu ya. Oh iya Bu Eko, saya mau tanya nih, siapa yang dapat dimintai bantuan Bu? Ya, saya nanti akan meminta tolong kepada Bu Afi dan juga Bu Dewi. Minta tolong saya Bu? Oh boleh Bu. Dengan senang hati saya akan menolong Bu Eko. Dan
nanti saya juga akan membantu murid-murid agar dapat lebih kreatif, senang, dan bersemangat lagi Bu Eko. Kemudian semoga pembelajaran kedepannya sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Eko. Sama-sama Bu Dewi. Catatan refleksi pasca observasi supervisi akademik di kelas telah selesai. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Eko yang telah meluangkan waktunya untuk percakapan sesi pasca observasi. Terima kasih ya Bu Eko. Sama-sama Bu Dewi. Demikian kegiatan coaching percakapan supervisi akademik pasca observasi yang telah saya lakukan bersama teman sejawat saya, Ibu Lydia Eko Ruminisi, SPD GR. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.